Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hedi Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kembali hadir di pabrik kutus-kutus, tentu saja bersama Bapak Servasius Bambang Pranoto yang biasa sapa Babi. Apa kabar? Selamat datang kembali ke pabrik kutus-kutus. Iya. Kedua kali saya hadir, Ya. berkunjung ke pabrik kutus-kutus. Ya. Salam sehat. Oh, salam sehat. Ya. Kita bincang-bincang banyak nih. Ya. Kabarnya kutus-kutus akan ulang tahun. Betul. Jadi kita biasanya ulang tahun tanggal 8 Desember. Tetapi tanggal 9 Desember kita ketahui ada pilkada serentak. Untuk itu ulang tahunnya kami undur tanggal 11 gitu, supaya ada kesempatan yang dari luar kota datang tanggal 10, tanggal 11 bisa berulang tahun bersama kita. Yang keberapa, Babi? Ini yang ke-7. Yang ke-7, iya. Sudah lumayan, sudah 7 tahun. Betul, kayak anak nih nakal-nakalnya nih. Nakal-nakalnya. Nah, sudah ada persiapan nggak nih? Oh ya, jadi persiapannya luar biasa. Karena kalau dulu kita biasanya pinjam hotel, kita nih sekarang beli hotel. Jadi bukan hanya pinjam, tapi kita akuisisi hotel Sunari di Singaraja, dan kita perbaiki total. 6 bulan kita perbaiki dan sekarang sudah siap untuk beroperasi. Nanti acaranya di Singaraja. Di Singaraja. Temanya apa nih yang akan diangkat nih? Sebetulnya begini, jadi temanya kan kita semua tahu ada namanya Bali kembali ya. Nah, jadi kita ingin menghidupkan Bali Utara agar semua masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, bisa melihat bahwa Bali itu bukan hanya selatan, tapi ada Bali Utara. Dengan kita membuat ulang tahun di Bali Utara, mudah-mudahan ini akan menambah minat turis domestik untuk berkunjung ke Bali Utara. Iya, berarti persiapan sudah mulai dari sekarang ya? Sudah, kita mulai dari bulan Juni sudah persiapan. Jadi hotel ini kita renovasi besar-besaran, lobi kita rombak total, kita tambah 1 kolam renang, ya kan, terus semua kamar direnovasi, dan juga diberikan nuansa-nuansa yang lebih zaman now, supaya tidak kesannya hotel lama, hotel kuno. Karena hotel ini sudah didirikan tahun 1995. Nah, ini butuh touch tertentu hingga supaya terasa kekinian gitu. Di tepi pantai ya? Di tepi pantai, dan nanti di pinggir jalan. Jadi acara besarnya ada kita punya halaman luas sekali, itu adalah acara besarnya. Terus di belakangnya ada pantai, dan nanti sebagai penutupan kita akan ada pesta kembang api di pantai. Nah, bocorannya nih seperti apa sih spesifik acara dari awal sampai penutupan? Ya, jadi kita awali acara ini dengan sendratari. Sendratari yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Paripurna. Sanggar Paripurna ini terkenalnya yang show di Taman Safari ya, Bali Agung. Nah, di situ akan ada sendratari sepotong dari cerita Ramayana di saat Lesmana terpanah. Nah, akhirnya dicari obatnya yang mencari Hanuman, dan Hanuman menemukan kutus-kutus. Hanuman yang menemukan. Iya, menemukan kutus-kutus, maka dibawa hingga nanti diobati oleh kutus-kutus. Lesmana bisa kembali sehat dan siap bertempur dengan Dasamuka. Itu untuk pembukaannya. Pembukaannya. Untuk acara meriah-meriahnya? Ya, tentu di tengah kita ada acara formal kita, ulang tahun, ada pembagian hadiah dan sepatah dua patah kata, dan sebagai gongnya nanti akan datang artis nasional yang berkelas, ada Yudika. Ada Yudika, terus yang kedua ada dance company, Nugi dan kawan-kawan, terus ada juga The Massive. Nah, keren. Aduh, gitu.
pasti. Maaf ini cowok semua ya. Karena ceweknya waktu kita undang pada ketakutan COVID, nggak berani keluar dari Jakarta. Jadi khusus para cowok. Ya, para cowok ini. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi. Oke, silakan. Baik, Bali Now akan kembali setelah jeda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Babe dan masih di Bali Now. Babe, Ya. nah ini apa sih yang membedakan acara HUT Kutus-Kutus yang lalu dengan yang sekarang? Ya, kita tahu semua bahwa sekarang dalam kondisi yang tidak terlalu kondusif ya, istilah. Nah, ada pandemi, jadi kami pertama kali harus membatasi jumlah undangan. Jadi biasanya kita mainnya 5.000, 6.000, 7.000, ini minta maaf 600. Jadi 1/10 daripada biasa ulang tahunnya Kutus-Kutus. Terus kedua juga kita menerapkan protokol untuk pandemi ini sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi semua harus pakai masker, harus pakai face shield dan sebagainya. Ya, agar semua bisa menjaga, karena ini datang dari hampir seluruh Indonesia. Jadi kita tidak mau menjadi sumber tempat berkembangnya virus corona untuk itu. Dan kita minta semuanya siap kutus-kutus untuk kalau memang sudah terasa tidak enak segera dibalur kutus-kutus. Ya. Jadi ini memang agak terkecil saya rasa. Ini kembali ke cerita mungkin 2016 lalu tuh. 2016 karena memang kita jumlah resellernya masih sedikit, tapi ini kita yang sekarang reseller kita banyak dan yang berminat banyak, tapi kita batasi. Tapi tidak mengurangi dengan kemeriahan ulang tahun Kutus-Kutus. Misalnya yang kita undang adalah artis nasional, lalu ada juga selalu pesta kembang api. Nah, siapa aja tuh yang diundang lebih? Seluruh reseller seluruh Indonesia, dari keempat pulau besar Indonesia, ya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa, dan dari Indonesia Timur juga beberapa akan datang. Bahkan mungkin teman-teman dari Malaysia dan Singapura, reseller kita juga hadir. Ya, saya dengar perwakilan kita di Belanda mengusahakan untuk datang. Jadi mudah-mudahan bisa datang. Jadi komplitlah kita, walaupun jumlah kecil, tapi mewakili daerah-daerah di mana Kutus-Kutus berada. Nah, rencananya berapa hari, berapa malam? Jadi acara akan hari tanggal 11 itu puncak acaranya, itu di Sunari, ya. Terus tanggal 12 ada pesta rakyat, jadi kita mengundang masyarakat Singaraja untuk pesta ulang tahun Kutus-Kutus, tapi di Krishna Fantastic Land ya. Krishna Fantastic Land. Di sana untuk di samping reseller kita juga kita undang dari masyarakat Singaraja dan juga pejabat-pejabat di sana, ramenya di sana gitu, karena kalau di Sunari tempatnya nggak muat. Untuk itu kita pakai 2 acara. Yang semua band yang main waktu acara ulang tahun Kutus-Kutus main juga di Krishna Fantastic Land. Jadi Yudika main juga, The Massive main juga, dance company, dan ada tamu band Bali. Saya sampai sekarang belum dengar band Bali mana yang masih sedang berunding atau bagaimana. Sampai hari ini saya belum dengar band apa yang akan memeriahkan acara itu. Nah, awalnya idenya dari mana nih, Babe, untuk perayaan HUT yang ke-7 ini? Ya, idenya sebetulnya gara-gara bulan Desember tahun 2019 secara mendadak saya ditawari Hotel Sunari. Setelah saya pulang dari ulang tahun yang ke-6 di Jakarta sampai di Bali,
ditawari Hotel Sunari. Nah, saya nggak usah berpikir, saya bilang wah ini bisa untuk ya untuk ulang tahun yang berikutnya. Lalu kami beli di bulan Desember itu. Januari, Februari saya ke Belanda karena saya harus ngurus rumah di Belanda. Baru Maret saya pulang, terus April, Mei saya persiapan, dan Juni langsung kita renovasi besar-besaran. Berarti sekarang sedang renovasi? Sudah tinggal finishing. Ya, jadi tinggal pasang spray aja. Berarti sudah 99,99%. Gitu. Tinggal pasang spray sudah berarti Ya. sudah siap. Dan kita juga mengupgrade semua karyawan, kita tambah, kita datangkan yang memang spesialis ya supaya nanti tamu yang datang tanggal 10 tidak kecewa. Di samping itu kita juga sewa 8 hotel di sekitarnya. Karena di Sunari nggak cukup. Tidak cukup. Ya, Sunari itu hanya 125 kamar. Nah, padahal kru saja, kru yang untuk membuat acara itu meriah itu udah 70 orang. Krunya saja? 70 orang, kru ya. Belum teman-teman dari Bali TV. Live ya? Akan ditayangkan live? Ya, nanti akan ditayangkan live di Bali TV untuk semua tanggal yang 11. tanggal 11 ya. 11 malam itu ada di Bali TV. Kru dari Jakarta datang sekitar 70, mungkin 90 orang, terus belum kru kita sendiri, nggak tahu berapa jumlahnya. Jadi kemungkinan bisa sekitar 800-900 orang yang akan menghadiri di situ. Tapi tetap dengan protokol kesehatan? Begitu. Jadi kami sangat tegas dan kami sudah mengatur sedemikian rupa supaya mulai mereka datang, mulai mereka harus duduk atau di mana, semua sudah dipersiapkan supaya protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik ya. Baik, keren banget. Pasti acaranya seru ya, Mbak Bea? Mudah-mudahan. Kita pokoknya iya, kita sudah berusaha sekuat mungkin, mudah-mudahan tidak ada halangan dan semua bisa menikmati acara tersebut dengan baik. Ya. Baik, pasti spektakuler. Jadi kita jeda saat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, ini kita lanjut lagi deh ngobrolnya biar seru. Ini kita mau ngobrolin flashback kembali tentang sejarah Kutus-Kutus seperti apa. Pemirsa Bali Now banyak yang kepo nih. Oke, ya. Jadi 7 tahun kita sudah berjalan. Kita awali di 2013 ya. Jadi 2013 itu semua saya kerjakan sendiri. Jadi mulai dari belanja, cuci, numbuk, masak, lalu kita mix, lalu dibotolin, dikotakin, kasih kardus sampai dikirim kepada distributor pada waktu itu. Saya kerjakan cuman saya dengan istri. Ya. Hanya 500 botol pada waktu itu, sebulan. Ya kan. 500 botol. Dan kita tidak menyangka sekarang bisa ratusan ribu botol. Pada saat itu juga tidak terpikirkan bahwa kita akan jadi sebesar ini ya. Saya menjalankan ini karena memang saya bilang produk ini memang bagus. Ya kan. Produk ini bisa menyembuhkan saya dan mudah-mudahan bisa menyembuhkan banyak orang. Jadi tujuan kami itu sebetulnya hanya membantu orang sembuh. Jangan produk yang bagus kita hanya pakai untuk diri kita, tapi kenapa enggak kita sebarkan ke masyarakat. Dan tidak tahu bagaimana akhirnya berkembang, dan terutama setelah distributor kita yang pertama kita tidak aktifkan karena tidak seide dan tidak sejalan dengan pikiran saya. Terus sekarang saya kerjakan semua, mulai dari marketing, produksi, distributing, sampai semuanya saya kerjakan dengan saya sendiri dan kita sudah mulai punya pegawai. Dan mulai 2016 itu kita melesat gitu. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000, 400.000 sampai dan seterusnya. Dan sekarang
luar biasa. Hampir di seluruh pelosok tanah air ada kutus-kutus. Bukan ada kutus-kutus, setiap pelosok tanah air ada penjual kutus-kutus. Iya, betul. Sampai di desa-desa di Sulawesi, sampai di desa-desa di Kalimantan, sampai di desa-desa di di Sumatera. Ya, kalau di Jawa semua kota, udah nggak ada desa sekarang. Jadi luar biasa sekali. Ini tahun ke-7 ini meyakinkan saya bahwa kutus-kutus ini bukan sekedar brand, tapi sudah super brand. Bahkan setelah 2019 kemarin kita mulai ekspor dan 2020 kita mendirikan kantor di Belanda, ternyata di seluruh dunia itu kutus-kutus banyak penggemarnya. Sampai seluruh dunia, bukan Seluruh dunia, Indonesia Raya betul. saja ya, Bapak. Bahkan Duta Besar Indonesia untuk Belanda berkomen kepada saya, Mas, ini hanya satu-satunya brand yang bisa fight di luar negeri katanya. Tuh. Jadi ini blessing dan sekaligus optimisme untuk kita terus berkembang dan berkembang. Mudah-mudahan nanti ulang tahun yang ke-8 kita di Belanda nih. Lebih spektakuler. Lebih spektakuler ya kan, kita sudah punya kastil di sana dengan tanah seluas 2,5 hektar. Kalau mau bikin pesta mah asik tuh di sana. Berapapun, ayo. Iya, mudah-mudahan sudah tidak ada pandemi lagi. Bali TV bersama kami lagi ke Belanda kita. Kita ke Belanda berarti. Nah, kesuksesan yang sudah dicapai hingga saat ini yang luar biasa, pasti ada suka dukanya dong. Sebetulnya sukanya dikit, dukanya yang banyak. Cuman orang nggak tahu karena dukanya saya serap sendirian. Jadi kita tuh problemnya banyak sekali, ya, terutama di segi finansial. Kita berawal dari tanpa modal kan. Jadi begitu produk sudah bertambah kan butuh modal. Ini kita kesulitan. Nah, akhirnya dengan trik-trik tertentu, nggak tahu bagaimana, tapi yang menarik adalah bagaimana kita menghimpun dana internal ya, saya sendiri. Jadi semua produk yang kita jual, ini uangnya kita kumpulkan. Nah, jadi kita tidak pernah melakukan apapun juga, kita kumpulkan. Nah, setelah terkumpul besar, uang ini kita back to back namanya. Jadi kita depositokan di bank. Sebagian dari uang ini kita pakai untuk operating. Nah, yang menarik adalah karena penjualan kita makin tinggi, jadi operating ini menghasilkan untung yang luar biasa. Kita kembalikan lagi ke uang induknya dan demikian seterusnya. Dan sampai hari ini katanya nih ya, ini kata omong-omong kosong bank, katanya kita tuh perusahaan yang punya uang cash terbesar di Bali. Kutus-kutus. Iya, punya uang cash. Ya. Nah. Berarti perputaran uang setiap hari lumayan besar. Ya, jadi kita kurang lebih kan 12.000 botol. Nah, 12.000 kali 230 hitung aja. Ya, dan dalam saat pandemi ini kami sama sekali tidak tergoyahkan artinya. Karena kami selalu tersedia uang, kami selalu tersedia barang, dan kami selalu tersedia pembeli. Jadi ini berputar seperti biasa. Walaupun mungkin ya, atau perhitungan kami sih, mungkin agak menurun dibanding 2019. Tapi tidak masalah. Dan ingat, kita pakai cara back to back. Jadi back to back itu kita nggak pakai uang kita sendiri. Kita pakai uang bank, ya, dan uang bank itu menghasilkan keuntungan dan seterusnya. Itu yang diputar. Ya, diputar terus. Jadi sampai hari ini kayaknya uang yang saya kumpulkan dari 2016 nggak keluar-keluar deh. Dia diam aja, sambil batuk. Batuknya bunga, dus. Jadi nggak terutak-atik. Tidak terutak-atik. Uang kita tetap di bank, duduk manis, bahkan setengah tidur dia, dan sambil setiap bulan memberikan bunga. Justru berkembang. Iya, ini yang aneh dibandingkan perusahaan lain. Perusahaan lain membesar, dia harus investasi besar. Iya. Kita enggak. Karena kita punya utang, ya kan. Dan utang ini selalu kita
gunakan untuk produksi dan produksi itu selalu untung. Gitu kan. Jadi setiap bulan kami bayar utang. Kalau kami setiap bulan bayar utang, artinya setiap bulan utang kita ada lagi kan. Iya. Karena utang back to back itu kalau saya utang 10, saya bayar 10, artinya saya bisa utang lagi 10. Dan demikian seterusnya. Dan sampai hari ini kami tidak pernah tidak membayar utang setiap bulan. Selalu terbayar. Ya, terbayar. Bahkan di akhir-akhir ini bank sudah mengatakan, tolong Mas utangnya jangan dibayar Pak. Loh kenapa? Karena nggak ada yang mau utang, yang utang tinggal Mas Bambang katanya. Jadi ini blessing karena saya bisa menerapkan sistem seperti itu. Mungkin kalau kita produksi pakai uang kita sendiri, kita tidak seperti sekarang. Iya, iya. Jadi memang kerjasama dengan bank. Itulah intinya. Gitu. Baik. Nah, Nah, ini pasti ada hal-hal yang ingin Babe sampaikan kepada reseller, kepada distributor, tapi kita jeda saat nih, Babe. oke. Baik, pemirsa, kita lanjut saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, masih bersama Kutus-Kutus Babe. Nah, tadi hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada para reseller, kepada distributor? Ya, sebetulnya pertama kali saya ucapkan terima kasih ya. Kita sudah berusia 7 tahun tanpa reseller, tanpa depo, tanpa distributor. Kami bukan apa-apa. Juga karyawan kami, juga supplier kami, ya kan, saya ucapkan terima kasih. Tanpa supplier, gimana kita mau kerja kan gitu. Ya kan, mencari bunga kenanga itu 20 kilo sehari, ya kan. Bayangkan, pohon berapa pohon tuh yang harus dikumpulkan. Nah, kita harus setiap hari 20 kilo. Harus ada. Harus ada, karena kita tidak pernah berhenti produksi setiap hari. Jadi, dan bahan-bahan yang kita pakai termasuk tidak bahan populer, artinya tidak banyak orang menanam. Jadi terima kasih buat supplier-supplier yang barang yang aneh-aneh tadi, sehingga kita bisa terus-menerus berproduksi. Ya itu. Terus yang kedua bahwa 7 tahun itu bukan apa-apa dibandingkan merek-merek lain. Merek lain itu udah umurnya ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun, apalagi di jamu. Di jamu itu rata-rata di atas 50 tahun. Jadi kita ini belum apa-apa sebetulnya. Astungkare, kita ini sekarang sudah seperti ini. Bahkan sejajar sama perusahaan-perusahaan jamu nasional, walaupun baru berumur 7 tahun. Dan saya maunya umurnya kalau bisa selamanya. Nah, untuk itu, mari bersama-sama dengan kami kita jaga Kutus-Kutus untuk langgeng dan selalu meroket ya, selamanya. Nah, dari awal Babe mengerjakan minyak Kutus-Kutus ini kan sendiri, Babe. Betul. Nah, sekarang setelah 7 tahun ada perubahan? Ya sangat, karena kita 250 pegawai yang sekarang membantu saya. 250 pegawai. Dan terima kasih, 60% pegawai di mana Kutus-Kutus berasal ya. Pegawainya berasal dari di mana pabrik Kutus-Kutus ini bertempat, di Desa Babakan. Jadi main 60% dari penduduk sekitar kami ya kan di Desa Babakan. Ini sangat ya kita bisa kontribusi itu kan, itu sangat menyenangkan bagi saya. Lalu yang kedua juga memang kita pakai mesin, tapi tidak semua kita mesinkan. Mana yang masih bisa dikerjakan secara manual pakai manusia, kita tetap kerjakan dengan manusia. Termasuk nih masak. Saya masih turun tangan sendiri masak. Masih meracik sendiri? Masih meracik sendiri sampai hari ini. Makanya tadi pagi-pagi saya masak dulu, nanti keburu syuting. Iya, masak dulu. Dan tentu tidak terus-menerus. Kalau artinya tidak sepanjang memasak itu, biasanya saya menyiapkan bahan, memasukkan bahan, lalu memasaknya kan sekarang sudah otomatis dengan loyang yang berputar ya. Nah, itu sudah anak-anak, tapi saya setiap hari masih masak. Masih memantau? Ya, dan saya memantau setiap produk satu hari harus dikasih saya. Ya, untuk saya cek dengan badan saya sendiri. Gitu, setiap malam saya pakai produk yang the latest.
yang akan dipasarkan. Betul. Ataukah semua sudah menggunakan mesin atau ada yang manual? Manual semuanya. Ya. Tidak ada yang menggunakan mesin? Tidak ada. Sampai masukin kotak dalam botol, masukkan botol di dalam kotak aja masih manusia. Tidak ada yang pakai mesin. Tidak ada yang pakai mesin. Karena saya berharap bisa kita berbagi kesejahteraan. Iya. Itu karena moto daripada kutus-kutus itu bikin sehat dan sejahtera. Ya kan. Kalau cuma bikin sehat tapi tidak sejahtera, salah. Tidak sehat tapi sejahtera, salah. Harus dua-duanya sehat dan sejahtera. Ya. Jadi karyawan kita itu 250 dan standarnya itu sudah 2 kali UMR. Jadi nggak perlu omnibus law, kita udah melaksanakan, ya kan? Udah apa itu omnibus law? Dan kita menentukan dengan cara 2 kali UMR yang ditetapkan pemerintah. Ini kontribusi saya kepada masyarakat, ya kan? Karena bagi saya kalau kita besar, tapi masyarakat di sekitar tidak ikut menikmati, hanya akan menimbulkan kecemburuan dan akhirnya merusak keseluruhan, ya kan gitu. Merusak tatanan yang Betul. dibuat. Iya. Nah, sekarang ini kan pandemi. Betul. Semua perusahaan, semua lini merasakan imbas dari Iya. keadaan sekarang. Apakah Betul. kutus-kutus juga meskipun sedikit ataukah memang sampai 50% mungkin? Ya. Terima kasih karena kami menerapkan sistem tadi back to back. Secara keuangan sebetulnya nggak ada masalah bagi kita. Nggak ada sedikit pun masalah. Ya, secara keuangannya. Jadi, nah yang ada masalah sedikit itu masalah penjualan. Jadi penjualan kita memang menurun. Iya. Nah, tapi kan kita sudah punya sistem apa yang disebut 3 bantal. Jadi produksi, operasi dan tabung. Nah sekarang kita produksinya normal tapi penjualan menurun. Nah kita tabung. Nah jadi juga nggak masalah. Jadi produksi kita tetap walaupun penjualan menurun kita bisa menabung. Karena dulu waktu 2019 kami tidak pernah bisa menabung. Karena permintaannya selalu melebihi dari kapasitas kita. Nah sekarang permintaan menurun di bawah kapasitas kita. Tapi nggak masalah bagi saya, oke, kerja terus ya toh, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Karena uang kita tidak ada masalah, bahan baku tidak ada masalah, ya kan. Nah, produk sisa ini yang tidak terjual kami tabung. Oh, ya. Ya kan. Karena kutus-kutus itu waktu jadi bahan baku itu 30%. Ya. Tapi begitu dia sudah menjadi siap jual itu 70%. Ya kan? Jadi selisihnya 40%. Bank mana yang kasih bunga 40%? Nggak ada. Makanya kami tabung sendiri. Jadi kami jadi nasabah dan jadi bank sekaligus. Nah, nanti kalau sudah normal kita bisa keluarkan itu. Dan kutus-kutus menariknya, makin lama disimpan, makin bagus. Semakin lama semakin bagus. Jadi Ya. tidak perlu khawatir berjamur. Nggak ada khawatir berjamur. Dan kita anggap aja kita menyimpan gitu saja. Seperti petani zaman dulu, setiap panen pasti ada padi yang disimpan kan di lumbung. Nggak, karena padinya makin lama justru makin bagus rasanya, kata orang zaman dulu. Nggak padi sekarang ya, baru disimpan sebentar aja sudah keluar apa namanya tunasnya ya. Bukan tunasnya gitu. Nah, padi zaman dulu katanya bisa disimpan dalam waktu lama. Iya. Berarti kualitas dari minyak kutus-kutus memang sudah terjamin karena berapa lama batasnya pun enggak. Saya masih punya waktu percobaan tahun 2011. Sampai sekarang masih bisa dipergunakan. masih bagus. Oh, berarti memang Gitu. kualitasnya memang. Jadi memang Bahan-bahan yang memang kualitas. betul. Kita tidak pernah memakai bahan yang kelas 2. Kita selalu memakai bahan yang kelas 1. Terus kedua, proses kita betul-betul higienis, ya kan. Anda kan mungkin lihat apa kutus-kutus pabriknya kan lebih mirip hotel daripada pabrik kan. Semua bersih, ngepel aja 3 kali. Jadi terjagalah semuanya hingga produk itu bisa awet. Iya. Jadi nggak ada kekhawatiran lah. Tidak ada. Meskipun di saat pandemi seperti ini. Ya, nggak ada masalah. Ya memang penjualan menurun, tapi
Stok-stok nggak ada masalah. Nah, justru kita punya stok banyak sekarang, gitu. Mau minta berapa? Nanti kirim aja. Nah, Mbak Be, ini kan kita semua tahu bahwa Kutus-Kutus sudah melanglang buana se-Indonesia Raya. Betul. Ya kan. Terus ada terobosan baru nggak ke depannya nih? Sebagai formula sebetulnya tidak ada. Cuman kemarin saat pandemi kok saya terinspirasi. Ini harus ada tambahan bahan khusus untuk melawan pandemi COVID-19. Lalu kami tambahi 2 bahan. 2 bahan itu sebetulnya bukan hal yang banyak, tapi ya di sini saya menggunakan tambahan adalah daun kayu putih. Karena ternyata minyak kayu putih itu luar biasa menghadapi pandemi ini. Ya sudah banyak riset tentang bahwa minyak kayu putih bisa melawan Corona 19 ya. Nah, tapi kami tidak pakai minyaknya karena kami sudah ada minyaknya. Jadi dalam proses Kutus-Kutus ada minyak kayu putih. Untuk itu kita cari daunnya. Jadi kita tambahkan daun kayu putih dan daun cengkeh. Yang dua-duanya itu terbukti memang sangat membantu penyembuhan atau mencegah COVID-19. Itu beda dari minyak Kutus-Kutus yang sudah dipasarkan? Enggak, itu kira-kira 4 bulan yang lalu saya sudah mulai. Nah, terus yang kedua kita selalu ganti packaging. Ya, packaging itu ya pembaruan dan sekarang keluar packaging yang menjadi viral itu packaging kita untuk menyambut ulang tahun ke-7. Akan diganti. Betul. Tapi sudah diganti. Sudah diganti. Sudah diganti. Dan sudah beredar. Sudah beredar. Jadi apa nih yang ingin Babe sampaikan lagi nih kepada pemirsa Bali Now, kepada masyarakat khususnya di Bali, kepada para reseller, kepada distributor? Ya, jadi pertama tentu kita harus memahami bahwa pandemi ini tidak tahu kapan berakhir. Artinya kita harus punya cara atau bersikap yang saya sebut new better normal. Bukan new normal saja. Kalau new normal saja ya new better normal. Nah di sini ada satu, tentu kita pakai anjuran pemerintah mengenai masker, mengenai jarak, dan mengenai kebersihan, mencuci. Ya kan? Nah ini semua ketiga ini sudah harus, ya tidak mungkin tidak, ya kan. Nah kami dari Kutus-Kutus bisa menambah lagi ya bahwa Kutus-Kutus bukan saja untuk untuk menyembuhkan, tapi juga bisa untuk mencegah dengan menyemprot di masker minyak Kutus-Kutus, ya kan. Lalu Anda tidak perlu cuci tangan, tapi semprot Kutus-Kutus di telapak tangan. Ini sudah membunuh semua bakteri yang ada di tangan kita. Dan setelah Anda Anda putar-putar begini, Anda untuk juga mencegah yang sudah masuk ke hidung. Ya. Dan berikutnya sebelum tidur atau setelah mandi balur Kutus-Kutus. Dengan cara seperti itu saya yakin kita bisa melepaskan dari pandemi corona ya dengan cara yang murah. Ya kan, karena satu botol bisa dipakai satu keluarga. Iya, dan fungsinya macam-macam. Ya, fungsinya macam-macam dan 1 bulan cukup 1 botol sekeluarga dengan harga 230 menurut saya masuk akal, ya terjangkau. Tuh. Jadi karena kita tidak tahu nih kapan, dan sampai hari ini belum ada obat yang luar biasa, ya kan. Iya. Untuk mencegah pun belum ada. Yang bisa kita lakukan hanya hand sanitizer. Nah, masalahnya hand sanitizer, masker, mencuci tangan, ini semua banyak unsur kimia. Tidak semua orang tahan hand sanitizer dengan alkohol 75%. Tidak semua tangan bisa sama. Iya, bisa menahan itu karena 75% loh. Ya kan? Nah, dengan Kutus-Kutus
fungsinya sama, dan karena itu dari minyak-minyak esensial, tidak punya akibat tidak mempunyai efek samping, ya kan, dan dia menambah kehalusan kulit. Nah, gitu. Jadi ini adalah kemasan baru dari Kutus-Kutus untuk ulang tahun, ya. Dan ini saya demokan bagaimana kita Kutus-Kutus protokol untuk menghadapi virus, ya. Iya. Jadi ini dia. Jadi disemprot di tangan, nggak usah banyak-banyak, lalu diputar-putar, ya, ya. Ini jangan takut, nanti sebentar aja minyaknya akan hilang. Terus Meresap kita ya, akan meresap, kita hirup, kita keluarkan dengan mulut. Tiga kali cukup, nah sudah. Lalu ya, Anda mau pakai masker silakan, nggak pakai masker sebetulnya sudah terjaga. Bisa juga disemprotkan di masker. Ya, atau disemprotkan di masker, ya kan? Nah, disemprotkan di masker, ya. Ya. Jadi maskernya juga baunya lebih nyaman, iya. Gitu. Gitu. Jadi memang ini kemasan yang terbaru. Ya, ini kemasan terbaru, botolnya dari aluminium. Jadi food grade, artinya untuk makanan, dan ini cantik sekali anunya. Lebih meriah. Lebih meriah. Lalu di sini juga tertulis bangga buatan Indonesia. Wah, berarti keren banget. Ya. Aduh, Babe. Ya. Berarti itu aja untuk penutup ya, Babe? Ya, oke, ya. Baiklah, kapan-kapan kita jumpa lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Monggo, bincang-bincang silahkan, lagi. ya. Tinggal kita menunggu tanggal 11 nih. Oke, Ya, kita semoga ketemu di sukses. tanggal 11 ya, Acara nanti spektakuler. acara kita pasti meriah di Hotel Sunari Lovina Singaraja tanggal 11 Desember. Ya, baik. Ya. Matur suksema, terima kasih Suksema, Babe sudah terima diterima kasih. kembali di Pabrik Kutus-Kutus Ya. ini. Semoga perbincangan kita tadi bisa menginspirasi masyarakat, memberikan inspirasi yang baik untuk masyarakat, kepada reseller, Ya. distributor. Semoga sukses Kutus-Kutus. Ya. Oke. Baik, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona, menuju Bali bangkit, Bali era baru, Indonesia maju. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, 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 Om.